welcome back to my channel. Hai semuanya, balik lagi bareng aku di Bunda Bari. Di video kali ini aku akan kasih info penting 6 kondisi wanita sulit hamil. Yang pertama, kalian wajib banget untuk cek siklus menstruasi atau haid kalian setiap bulannya. Jadi kalian bisa cek kalian itu masuk di siklus yang mana, karena ada 4 siklus, kurang dari 21 hari, kemudian 28 hari, 30 hari, dan lebih dari 35 hari. Yang perlu kalian tahu, kurang dari 21 hari dan lebih dari 35 hari itu artinya siklus menstruasi kalian itu tidak normal, dan itu akan berpengaruh untuk menghitung masa ovulasi dan kemudian masa subur kalian. Itu penting banget ya. Jadi kalau kalian itu ada di masa 28 hari atau 30 hari, itu kalian berada di siklus yang normal, dan kalian juga bakalan mudah untuk mengecek atau menghitung masa ovulasi dan masa subur kalian. Untuk masa 28 hari itu biasanya dia maju ke minggu. Jadi misalnya kalian itu hari pertama haidnya di tanggal 13, kemungkinan nanti di bulan depan kalian bakal maju 1 minggu karena dia fasenya 28 hari ya. Nah, untuk fase 30 hari kemungkinan kalau misalnya kalian itu menstruasinya tanggal 13, nah bulan depan kemungkinan itu bakal di tanggal 13 juga. Nah, selain itu, ketika kalian misalnya dikurang dari 21 hari, jadi ada kemungkinan kalian itu dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali menstruasi, itu berarti tidak normal. Itu bisa dikatakan pendarahan ya, harus kalian cek banget. Dan itu juga bisa terjadi jika kondisi kalian menstruasinya melebihi dari angka 35 hari. Itu juga menandakan siklus menstruasi kalian tidak normal. Yang kedua itu ada obesitas. Kenapa obesitas juga bisa mengakibatkan wanita sulit hamil? Ya, apa sih obesitas itu? Obesitas itu adalah gangguan di mana lemak itu tumbuh secara berlebihan. Kok bisa? Bisa kemungkinan dari pola makan yang tidak sehat, suka makan junk food, fast food, dan sebagainya ya. Kenapa bisa mengakibatkan wanita sulit hamil? Karena pada obesitas itu akan menimbulkan atau meningkatkan lemak berlebihan, dan ketika lemak berlebih itu bakal meningkatkan hormon estrogen. Di suatu kondisi ketika hormon estrogen meningkat, maka dapat mengakibatkan terjadinya PCOS. Apa itu PCOS? Suatu gangguan di mana kondisi sel telur itu banyak tapi dia kecil-kecil, sehingga sel telur tersebut itu susah matang dan apalagi untuk dibuahi. Jadi ketika sperma datang itu dia posisi tidak matang. Itu yang mengakibatkan wanita yang obesitas kebanyakan sulit untuk hamil. Bukan hanya mempengaruhi kehamilan, tetapi juga mempengaruhi siklus menstruasi atau siklus haid perempuan tersebut, wanita tersebut. Bisa dicek rata-rata wanita yang obesitas kebanyakan itu mengalami menstruasi yang tidak teratur, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kenapa? Yaitu tadi karena sel telurnya sulit untuk matang karena kecil-kecil tadi. Apakah PCOS itu juga hanya terjadi pada wanita yang obesitas? Enggak ya bunda. Jadi PCOS juga bisa terjadi pada bunda-bunda yang berat badannya juga normal. So, jadi kalau misalnya suatu hal terjadi atau sudah melebihi 1 tahun atau 1,5 tahun atau sampai 2 tahun bunda belum hamil, saya anjurkanlah ke dokter karena bisa dilihat apa kendala yang berkaitan dengan ketidaksuburan tersebut dan belum hamilnya itu karena apa. Yang ketiga itu ada endometriosis, yaitu penyakit yang terjadi adanya jaringan yang tumbuh di luar rahim
ya, apakah kista itu termasuk endometriosis? Iya benar, karena kista juga salah satu jaringan yang bisa tumbuh di luar rahim. Seperti apa sih ciri-cirinya? Kemungkinan itu ada terjadi ketika kalian haid, itu terasa nyerinya yang sangat berlebih. Yang keempat itu ada penyakit radang panggul. Apa itu penyakit radang panggul? Penyakit radang panggul itu adalah di mana kondisi adanya infeksi pada leher rahim. Nah, infeksi tersebut terjadi karena bakteri menular seksual yang terus menyebar dari vagina ke rahim, kemudian ke tuba falopis sampai ke ovarium. Nah, biasanya itu disebabkan oleh bakteri gonore atau Chlamydia. Nah, kalau misalnya itu saya nggak salah sebut ya, nanti saya tulisin aja deh. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Cirinya ketika kalian buang air kecil atau BAK itu terasa sakit. Kemudian ketika kalian berhubungan intim itu juga terasa sakit, dan di bagian misfi kalian itu terasa panas atau gatal-gatal seperti itu. Yang kelima ya, yang kelima itu ada disfungsi tiroid. Apa itu disfungsi tiroid? Jadi disfungsi tiroid itu adanya gangguan pada haid seseorang. Nah, adanya pendarahan yang berlebihan. Nah, pendarahan yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kesuburan seorang wanita. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya itu sulit tidur, kemudian emosian, kemudian berat badan itu juga turun drastis. Keenam ya, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah faktor usia. Faktor usia ini sangat amat mempengaruhi wanita sulit hamil. Kenapa? Karena ketika wanita itu semakin tua, usianya semakin bertambah, maka wanita itu ada masa menopause. Apa itu masa menopause? Masa menopause itu adalah masa di mana menstruasi itu berhenti secara alami. Jadi secara umum ketika wanita sudah menopause, maka dia akan sulit hamil dan tidak hamil lagi karena sudah tidak ada lagi sel telur yang diproduksi. Jadi semakin bertambahnya usia wanita, maka sel telur yang diproduksi juga semakin menurun. Jadi bagi kalian yang mau punya anak banyak atau lebih dari 1, 2, atau 3, kalian bisa program umur berapa sih yang kira-kira produktif untuk masa kehamilan. Jadi untuk menopause itu sendiri terjadi biasanya di 40 sampai 60 tahun usia wanita ya. Jadi kalau misalnya memang kalian mau punya banyak anak, kalian bisa program di angka 35 ke bawah ya, karena wanita juga harus melihat kondisi fisiknya sih, kira-kira dia sanggup enggak badannya atau tubuhnya hamil lagi, melahirkan lagi. Karena semakin tua seseorang atau wanita bakal juga banyak resiko, mungkin sudah ada yang sakit atau gimana. Jadi semakin tua seseorang maka lebih banyak resiko untuk hamil dan melahirkan ya. Oke, Bunda, itu tadi 6 info penting banget kondisi dimana wanita itu sulit hamil. Jadi kalau kalian semua ada yang mengalami salah 1, salah 2, atau salah 3 dari 6 info penting tadi, yuk mari kita cek ke dokter, tanya, konsultasi, dan cari solusinya. Jadi Bunda yang istilahnya nantilah berarti memang belum dikasih yang kuasa, memang belum dikasih kepercayaan. Memang ada, tapi kenapa kita tidak mencoba untuk mencari apa sih masalahnya, apa sih solusinya? Kalau hanya menunggu waktu dan kita nggak tahu kendalanya atau masalahnya itu di mana, kita terus berlanjut karena yang salah atau yang bermasalah tidak diselesaikan, tidak disembuhkan, tidak dibenarkan, maka ya akan seperti itu ya.
Jadi yuk saya ke dokter, kita cek gitu, karena nanti bakal nyesal di akhir. Kenapa? Itu tadi faktornya ke faktor usia ya. Oke, jangan lupa like, komen, jadi kalian bisa sharing-sharing, dan subscribe ya. Aktifin tombol lonceng, jadi bakal muncul video-video selanjutnya di notifikasi akun YouTube Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.